Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung ya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran ibu hari ini dapat keberkahan untuk kita semua. Berdoa, kita mulai. Oke, selesai ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tetap menggunakan Google Classroom. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kalian boleh mengisi absen dulu ya. Absen ada dua ya. Yang pertama ada absen dengan menggunakan WA yang sudah ibu bagikan di WA. Dan yang kedua menggunakan Classroom. Nah, di Classroom itu ibu sudah sediakan tempat absennya. Jadi jangan sampai salah absen ya. Selanjutnya, kalau sudah mengisi absen online, anak-anak ibu boleh memasuki ruang kelas yang sudah ada di Classroom dan materinya sudah ibu posting ya. Jadi boleh kalian melihat langsung di Classroom-nya. Berikutnya, untuk memulai proses pembelajaran, ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nah, siapa yang menjawab 5 pertama di kolom komentar, ibu akan memberikan nilai plus ya. Jadi langsung saja komen di kolom komentar Classroom. Anak-anak ibu, selama masa pandemi COVID-19 ini sangat penting untuk kita menjaga kesehatan. Apalagi kalau kita sering keluar rumah, jadi tetap yang penting itu cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jadi jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan yang paling utama. Anak-anak ibu, hari ini kita akan pelajari bab 3 ya, yaitu mengenai teks editorial. Nah, nanti materi yang akan ibu sampaikan ini akan ibu kirimkan ke Classroom, jadi kalian boleh langsung lihat di Classroom ya. Nah, apa sih teks editorial kita akan bahas hari ini? Kemudian kompetensi dasarnya yaitu di 3.42 mengenai KD 342 yaitu mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan mereview sedikit materi pembelajaran punya minggu lalu ya. Nah, minggu lalu ibu sudah memberikan materi mengenai pengertian dari teks editorial. Nah, jadi hari ini ibu akan mengulang sedikit apa itu teks editorial. Teks editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan atau fenomenal dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, jadi itulah pengertian dari teks editorial. Nah, teks editorial biasanya disebut juga dengan tajuk rencana ya. Jadi teks editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana. Anak-anak ibu semua, apa kalian pernah diminta untuk menuliskan atau menceritakan tentang pengalaman liburan kalian? Pasti saat kalian menulis tentang cerita pengalaman liburan kalian, pasti kalian membuat ada awalan ceritanya, ada pertengahan ceritanya, dan ada akhir ceritanya ya kan? Nah, begitu juga pada teks editorial ini, dia terdapat awalan, pertengahan, dan akhirannya juga. Nah, kita lihat apa-apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks editorial ini ya. Nah, yang pertama itu ada struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan pendahuluan pada teks editorial. Jadi bagian ini disebut juga dengan tesis yang merupakan mengemukakan topik pada bagian berita yang akan disampaikan.
Struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Nah, di sini mengenai argumen ya. Argumen itu yaitu kita berpendapat ya. Jadi pendapat ini boleh dari si penulisnya, dia berisi biasanya opini ya, biasanya opini. Nah, berikutnya struktur yang ketiga itu mengenai penegasan ulang. Nah, setelah kita sudah memberikan pendapat, berikutnya struktur yang ketiga itu menegaskan kembali ya. Jadi kita akan penegasan ulang. Nah, ini disebut dengan tahap akhirnya. Itulah struktur yang terdapat pada teks editorial. Jadi jangan sampai lupa ya anak-anak ibu semua. Jadi yang harus kalian ingat, struktur teks editorial ada 3 macam. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau disebut juga dengan argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Itu ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada kebahasaan pada teks editorial. Kita lihat apa-apa saja yang terdapat pada kebahasaan teks editorial. Inilah kebahasaan teks editorial. Jadi kebahasannya ada 5. Yang pertama, kata populer. Nah, apa yang kita ketahui tentang kata populer ini? Kata populer ini kata yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari kita atau sering digunakan oleh masyarakat sekitar. Contohnya itu seperti pasar atau sungai. Sungai kan sering juga disebut dengan kali. Nah, itu dia ya. Berikutnya, yang kedua ada kalimat retoris. Nih, kalimat retoris, apa sih kalimat retoris ini? Kalimat retoris ini kalimat yang tidak memerlukan jawabannya. Jadi di pertanyaan itu kita sudah menemukan jawabannya. Ketiga, kata keterangan. Kata keterangan biasanya pada teks editorial itu bagian dari waktu dan tempat ya. Jadi di sini terbagi atas 2, ada waktu dan ada tempat. Nah, waktu itu misalnya pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, itu termasuk ke dalam kata keterangan waktu. Sedangkan tempat yang pastinya kita ketahui misalnya di rumah, di sekolah, di tempat kantor. Nah, itu termasuk ke dalam tempat ya. Jadi kata keterangan ada 2 pada teks editorial, waktu dan tempat. Berikutnya yaitu ada kata kerja. Nah, kita pasti sudah tahu ya, kata kerja ini apa? Kata kerja ini adalah yang melakukan suatu tindakan. Nah, pada editorial itu terbagi 3 kata kerjanya. Yang pertama ada kata kerja relasional. Nih, kata kerja relasional itu biasanya dia contohnya adalah dia penghubung dengan pelengkap. Misalnya, ia adalah anak yang sangat rajin. Nah, adalah itu yang menjadi relasionalnya, dia menjadi penghubungnya. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja relasional. Berikutnya ada kata kerja material. Nah, kata kerja material ini dia biasanya bersifat dengan tindakan ya. Kita yang melakukan tindakan, misalnya seperti menulis, menari, menyanyi. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja material. Sedangkan kata kerja mental ini berhubungan dengan perasaan ya, perasaan. Nah, ini termasuk dalam kata kerja mental. Sedangkan yang terakhir,
kebahasaan yang terakhir ini adanya konjungsi. Nah, konjungsi ini sering juga kita sebut dengan kata hubung. Ya, kata hubung di sini berarti kita misalnya oleh sebab itu, karena itu. Nah, itu disebut dengan konjungsi, dia yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Demikianlah anak-anak ibu semua pembelajaran mengenai teks editorial khususnya pada KD 342 mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Untuk pengumpulan post-test evaluasi pembelajaran ibu hari ini silahkan kalian komen pada kolom komentar Classroom. Terima kasih anak-anak ibu semua yang sudah menjawab di kolom komentar. Meskipun pembelajaran dari rumah, tapi kita tetap semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran ibu hari ini. Semoga seluruh materi pembelajaran yang sudah ibu sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.